Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu Guru Indonesia. Video ini adalah koneksi antar materi untuk kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 pendidikan guru penggerak angkatan 7. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Hadi Infantri Putra. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Saya berasal dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Sebelum masuk ke materi, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fasilitator saya Ibu Susaimi MPD dan juga pendamping praktik saya Ibu Triningsih Kurniawati atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan. Baik, sekarang kita akan menuju ke materi tentang konsep dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Konsep pendidikan dan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro dapat saya sarikan menjadi 6 poin. Poin yang pertama adalah definisi dari pendidikan, kemudian yang kedua cipta, rasa, dan karsa. Poin yang ketiga adalah pamong, among, dan taman siswa. Yang keempat kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima berhamba kepada siswa, dan yang terakhir adalah trilogi dari Ki Hajar Dewantoro. Poin yang pertama adalah definisi pendidikan menurut KHD. Ki Hajar Dewantoro membedakan pengajaran dan pendidikan, yang mana pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran terbatas pada pemberian konsep, materi, atau ilmu yang dibutuhkan, sedangkan pendidikan dia lebih kepada memberikan tuntunan terhadap segala macam kodrat yang dimiliki anak, sehingga anak itu bisa mencapai tujuan pendidikan, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di dalam masyarakat. Jadi pendidikan ini adalah tuntunan yang akan mengembangkan kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dalam kehidupan sebagai manusia maupun masyarakat. Kita menginjak ke poin yang kedua, yaitu cipta, rasa, karsa, di mana cipta artinya adalah pikiran, rasa adalah perasaan, dan karsa adalah kemauan. Ketiga poin ini ketika digabungkan itu menghasilkan yang namanya budi atau watak, sifat, atau karakter. Kemudian budi akan dikembangkan menjadi budi pekerti dengan penambahan jasmani atau badan atau tenaga, seperti itu. Nah, keempat komponen tersebut harus dikombinasikan menjadi satu, harus diberikan secara seimbang agar mewujudkan budi pekerti yang baik, di mana budi pekerti yang baik atau kesempurnaan dari budi pekerti itu akan melahirkan siswa yang memiliki kebijaksanaan. Poin yang ketiga adalah sistem pamong, among, dan taman siswa. Yang pertama adalah sistem pamong, di mana pamong ini artinya adalah guru. Guru adalah sebagai petani yang memiliki berbagai macam bibit tanaman, di mana masing-masing bibit mempunyai keunikannya masing-masing sehingga harus dirawat sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Pun begitu dengan guru. Guru juga memiliki siswa dengan kodratnya masing-masing yang sangat unik, dan guru harus mengembangkan masing-masing siswa dengan kodratnya itu sesuai dengan bagaimana si siswa itu inginkan, bagaimana karakteristik dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua adalah sistem among, di mana siswa adalah sebagai pusat pendidikan atau siswa memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Dan yang ketiga adalah taman siswa, di mana taman siswa ini adalah merujuk kepada sebuah tempat yang aman dan nyaman serta menyenangkan untuk melaksanakan sebuah pembelajaran. Poin yang keempat dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kondisi alam, kondisi lingkungan, kondisi sekitar di mana pendidikan itu berlangsung. Jadi pendidikan harus memperhatikan kondisi alam termasuk sosial budaya, sosiokultural dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian kodrat zaman artinya pendidikan itu harus selalu mengalami perubahan yang dinamis menyesuaikan dengan berkembangnya zaman. Poin yang kelima adalah berhamba kepada siswa. Jadi siswa memiliki kodratnya masing-masing yang unik, di mana guru atau pendidikan itu harus mampu menuntun kodrat yang dimiliki oleh siswa itu untuk berkembang secara
maksimal sesuai potensinya masing-masing. Jadi di sini guru atau pendidikan harus berpusat kepada siswa, harus menghamba kepada siswa agar siswa yang kita tuntun bisa mencapai tujuannya secara optimal. Poin yang keenam atau yang terakhir adalah trilogi dari KHD yang terdiri dari Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang artinya yang di depan itu sebagai teladan yang memberikan contoh. Kemudian Ing Madya Mangunkarso yang berada di tengah adalah sebagai pelopor, pemberi semangat, pemberi ide, memberikan motivasi. Kemudian yang di belakang Tuturi Handayani artinya adalah memberikan arahan, memberikan dorongan. Jadi ketiga poin ini harus dilaksanakan di dalam pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Yang berikutnya saya akan menyampaikan kondisi before di kelas saya. Before artinya kondisi sebelum saya memahami dan mempelajari tentang konsep-konsep pendidikan pada modul 1.1 dari Ki Hajar Dewantara ini. Seperti itu. Nah, kondisi kelas saya pada kondisi before ini adalah belum berorientasi terhadap kodrat dari siswa. Kita masih belum memperhatikan bahwa setiap siswa itu unik. Kemudian yang kedua, kelasnya masih belum bisa taman siswa secara sepenuhnya, masih perlu banyak peningkatan di sana. Kemudian masih belum berorientasi pada pembentukan budi pekerti, jadi masih terlalu menitik beratkan pada pemahaman konsep materi seperti itu. Kemudian belum berpusat pada siswa sepenuhnya, di mana belum ada poin dari refleksi siswa. Itu adalah kondisi awal sebelum saya memahami dan mempelajari konsep dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kondisi kelas yang saya harapkan setelah mempelajari konsep dari Ki Hajar Dewantara adalah untuk poin yang pertama terkait dengan kodrat siswa tadi, pembelajarannya akan dibuat menjadi berdiferensiasi, yang mana hasilnya harus diperoleh dari tes diagnostik siswa sehingga kita bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik atau kodrat dari si masing-masing anak. Kemudian taman siswa, jadi siswa di kelas akan lebih banyak kita libatkan dalam games, dalam ice breaking, dan ada kesepakatan siswa di sana agar siswa lebih nyaman untuk mengikuti pembelajaran karena memang hasil dari kesepakatan mereka sendiri. Kemudian yang ketiga adalah budi pekerti, di mana masih belum terlalu tampil. Nah, pada kelas yang ingin saya bentuk, model metode yang akan kita gunakan adalah model metode yang banyak melatihkan budi pekerti, seperti yang sifatnya lebih ke diskusi kelompok, yang saling membantu antar teman, itu yang bisa melatihkan budi pekerti yang baik pada siswa. Kemudian poin yang terakhir yang ingin ditingkatkan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di sini harus ada yang namanya refleksi siswa. Jadi setiap akhir pembelajaran siswa akan merefleksikan apa yang kurang, apa yang bagus dari pembelajaran yang dilakukan, sehingga ke depan bisa dijadikan evaluasi untuk menjadi KBM yang lebih menyenangkan, lebih menarik. Seperti itu adalah target kelas yang saya inginkan setelah saya belajar konsep tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu guru semua, kita sampai pada conclusion atau kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa filosofi dari Ki Hajar Dewantara dapat kita implementasikan ke dalam kelas kita untuk memberikan pendidikan secara seimbang dan utuh. Siswa dapat menyempurnakan kodrat dan budi pekerti sehingga mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk itu mari kita perbaiki semua pendidikan di kelas kita, di sekolah kita, dan pada akhirnya pendidikan di Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang berjaya. Terima kasih, itu saja dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.